Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-laila wan-nahara khilfatan liman arada an yadhakkara aw arada syukura. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Awsini wa iyyakum jami'an bitaqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa tazawwadu fa inna khayra zadi taqwa wattaqullaha ya ulil albab. Hadirin hadirat sidang jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah kita baru saja dapat melaksanakan salat fardu maghrib kita di awal waktu secara berjamaah di rumah Allah yang mulia ini. Alhamdulillah, setelah salat kita kembali dapat bertemu baik secara langsung di masjid ini maupun melalui media radio yang menyiarkan secara langsung halaqah maghrib dari Masjid Raya. Para jamaah dan para pendengar yang mulia, kembali kita sambung pembahasan kita bahawa para ulama menyimpulkan inti daripada ujian Allah yang sangat dahsyat kepada Nabi Ibrahim dan keluarganya adalah untuk Allah melihat apakah kecintaan Nabi Ibrahim, istrinya kepada anaknya sudah melampaui daripada kepatuhannya akan perintahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Ibrahim yang keyakinannya kepada perintah Allah Subhanahu wa ta'ala dan tauhidnya yang kokoh bahawa ketaatan kepada Allah harus di atas apapun kecintaan kita kepada selain Allah. Maka walaupun ujiannya memang luar biasa berat, tapi Nabi Ibrahim tetap patuh kepada perintah Allah Subhanahu wa ta'ala seperti yang sudah kita sebutkan yang lalu di dalam surah As-Saffat mulai ayat 99 sampai ayat 113 bahawa Nabi Ibrahim dan keluarganya, istrinya, anaknya Ismail alaihimussalam itu tidak ada sama sekali di dalam pikiran mereka bahawa perintah ini nanti pasti akan ditukar dengan sembelihan daripada dalam surga. Sembelihan dalam surga baru didatangkan setelah
Nabi Ibrahim itu melaksanakan perintah Allah. Sudah berserah diri kepada Allah, patuh atas perintah Allah. Begitu Al-Quran menceritakan, falamma aslama wa tallahu lil jabin, ketika keduanya Ibrahim dan Ismail aslama, sudah berserah diri kepada Allah, wa tallahu lil jabin, anaknya sudah dibaringkan di atas tanah. Menurut sebagian mufassir bahkan sudah dijalankan pisau untuk disembelih. Hanya pisaunya saja yang kemudian tidak berfungsi atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Baru kemudian Allah menyeru, wa nadainahu an ya Ibrahim, maka kami serukan, hai Ibrahim, qad saddaqtar ru'ya inna kadzalika najzil muhsinin, sungguh engkau telah percaya yakin dengan perintah kami yang kamu lihat di dalam mimpimu. Baru kemudian wa fadainahu bidzibhin azim, baru kami tukar, kami tebus dengan menggantinya dengan sembelihan yang didatangkan dari dalam surga berupa biri-biri, kibas. Jamaah rahimakumullah, ujian kepada kita umat Nabi Muhammad dengan tujuan yang sama. Apakah kita lebih cinta kepada anak kita, isteri kita, harta kita, pangkat, jabatan kita, daripada kita patuh kepada perintah-perintah Allah? Ini tetap Allah berlakukan sampai hari kiamat nantinya. Hanya saja bentuk ujiannya yang jauh sekali berbeda antara Nabi Ibrahim dan keluarganya dengan ujian yang diberikan ke kita, tapi maksud yang sama. Di mana ini kita temukan? Di surat At-Taubah ayat 24. Itu Allah minta Nabi Muhammad, jadi setiap ada kata qul, katakan hai Muhammad, itu maknanya sampaikan hai Muhammad kepada umatmu. In kana abaukum, sekiranya bapak-bapak kalian, masuk otomatis emak-emak kalian, ibu-ibu kalian. Wa abnaukum, anak-anak kalian, apa anak laki apa anak perempuan, sama. Wa ikhwanukum, saudara-saudara kandung kalian, apa laki apa perempuan. Wa azwajukum, pasangan kalian, kalau suami istri, kalau istri suami. Wa ashiratukum, ini artinya sanak famili. Wa amwalun iqtaraftumuha, harta yang kalian cari prontang planting, letih lelah, capek cari harta. Wa tijaratun takhshawna kasadaha, jual beli perniagaan yang kalian takut rugi. Wa masakinu tardawnaha, dan tempat tinggal, rumah-rumah yang kalian sukai
8 perkara yang disebutkan di ayat ini, ahabba ilaikum, lebih kalian cintai, minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilih, daripada mencintai Allah, patuh kepada Allah dan Rasulnya, dan berjihad di jalannya. Fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrih, maka tunggulah Allah akan datang dengan azabnya. Wallahu la yahdil qaumal fasiqin, Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum-kaum yang berlaku fasik. Jamaah rahimakumullah, ayat ini menyebutkan 8 hal tadi. Jika sekiranya kalian lebih sayang kepada bapa kalian daripada Allah, kepada mak kalian, kepada anak-anak kalian, kepada saudara-saudara kandung kalian, kepada pasangan kalian, kepada sanak famili kalian, kepada harta kalian, kepada perniagaan yang kalian takut rugi, kepada rumah-rumah tempat tinggal kalian, daripada patuh kepada Allah dan Rasulnya, Allah ancam dengan tunggu, Allah akan datang dengan azabnya. Kapan azab ini yang pasti datangnya? Adalah di hari pembalasan terhadap amal, kalau tidak di dunia ini. Tapi kadangkala juga bisa sejak di dunia ini sudah diberi azab dalam berbagai bentuk bencana misalnya. Tetapi yang pasti, kalau tidak diberi di dunia, di akhirat nantinya. Sekalipun ayat ini menyebutkan 8 hal, tapi berdasarkan kepada hadis-hadis Nabi SAW, maka apapun perkara di dunia ini atau bagi kita orang yang beriman, apapun itu, tidak boleh lebih kita cintai dan kita sayangi melebihi kepatuhan kita kepada perintah Allah. Itu secara iman dan tauhid. Patuh kepada Allah harus di atas segala dari apapun. Maka Nabi Ibrahim, karena yang perintah Allah, walaupun yang harus disembelih anak satu-satunya, ya karena yang perintah Allah. Mematuhi perintah Allah harus di atas segala-galanya. Di dalam hadis Sahih Bukhari, Rasulullah menyebutkan salas man kunna fihi wajada halawatal iman. 3 perkara bila ada pada diri seseorang, baru dia mendapatkan manisnya iman. Dia orang beriman, ya, tetapi dia tidak mendapatkan manisnya iman, atau mungkin bisa saja beriman di mulut tapi tidak di hati, seperti orang Arab Badu yang diceritakan dalam surat Al-Hujurat, yang datang kepada Nabi mengatakan, qalatil a'rabu amanna. Orang-orang Arab Badu yang tinggal di pedalaman datang kepada Nabi mengatakan amanna. Kenapa? Karena mereka ada target biar dikasih zakat. Sehingga datang kepada Nabi mengatakan, hai Muhammad, kalau orang-orang lain menyerang kamu, memusuhi kamu, kami enggak. Kami beriman kepada apa ajaran yang kamu bawa.
maka pantaslah kami ini diberikan zakat. Kemudian Allah perintahkan Nabi untuk merespon apa? Qul lam tu'minu. Katakan hai Muhammad kepada mereka, kalian belum beriman. Walakin qulu aslamna. Tapi kalian katakan kami udah masuk Islam. Kami udah masuk Islam ya. Beriman belum. Kenapa? Walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Karena iman itu belum masuk dalam dada kalian, masih di mulut aja bilang orang beriman karena ada kepentingan. Tapi iman itu belum kokoh menancap di dalam keyakinan, di dalam hati. Maka jamaah rahimakumullah, dalam hadis tadi, siapa yang sudah ada pada dirinya 3 hal, baru dia dapat kemanisan iman. Satu dari 3 itu apa? Ayyakunallah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimman siwahuma. Ketika orang bisa menjadikan Allah dan Rasulnya yang paling dicintai dari apapun selain Allah dan Rasul, itu baru orang itu dapat manisnya iman. Di dalam hadis juga Sahih Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Belum sempurna iman. Okey, kalian orang beriman, okey. Tapi enggak akan sempurna iman siapapun dari kalian sehingga aku, kata Nabi, itu lebih dia cintai daripada orang tuanya, daripada anaknya, daripada seluruh manusia. Itu Rasulullah. Nah, apalagi kemudian Allah. Tentu yang pertama, kecintaan kita mesti kepada Allah. Yang kedua kepada Rasulullah. Di atas apapun kecintaan kita kepada yang lain-lainnya. Kalau hal ini tidak kita praktekkan dalam kehidupan kita, maka Allah mengancam, tunggu. Kalau sekarang memang zamannya kalian beramal, tempat kalian beramal, belum tempat kalian menerima balasan amal, tapi tunggu nanti waktu menerima balasan amal. Nah, sekarang kan banyak ini pelanggaran ini dilakukan oleh orang-orang yang beriman. Ya, contoh saja, Allah dengan tegas mengatakan sogok menyogok, memberikan satu imbalan untuk mendapatkan sesuatu yang bukan hak kita, itu adalah haram. Itu tidak boleh dilakukan. Tapi demi mendapatkan jabatan, karena ada fasilitas tunjangan, ada fasilitas mobil, perjalanan dinas, ya fee yang lain. Nah, maka dia lebih memilih menabrak aturan Allah, membangkang kepada Allah untuk dapat apa? Fasilitas harta. Untuk dapat fasilitas harta. Nah, kalau kita lihat yang sudah saya sering di sini menyampaikan, di pemilu-pemilu baik pileg, pilkada, nah, orang kan tidak mau peduli bahwa sogok menyogok itu perkara yang diharamkan Allah. Ketika melihat bahwa kalau terpilih fasilitasnya ya
tunjangan bulanannya, fasilitas perjalanan dinasnya, anggaran pokirnya, maka dia dengan mudah saja kemudian menabrak, membangkang kepada Allah. Nah, maka jamaah rahimakumullah, At-Taubah 24 ini dengan tegas Allah mengancam siapa yang lebih mencintai apapun perkara daripada patuh kepada Allah. Apakah itu maknya karena maknya? Ya misalnya tadi, kenapa dia sogok jabatan itu? Karena maknya yang minta di kampung waktu pulang. Hai neng hai benarlah jabatan robek kek tat. Gok pakang kana du hai mak ino hai yo le punya hana sogok. Ka sogok hai neng hana bupunyo mak ayu. Kaje punya menang karena mak ayu mak kan. Bah demai jabatan long sogok mak. Tapi Allah larang. Mama ayu lebih dapat mak dengan Allah. Kan ini. Atau yang sering itu bukan mak, isteri. Ige-ige leurina. Icop-cop leurina. Dia tahu tapi berah. Bang, dia bakal babak teraju. Gop yang tak boleh tinggal. Karena jabatan tu. Motor-motor dinas. Ada yang tip belun tunjangan. Dia geget aju. Mai no dek hai yo le punya hanar togok. No togok. Maka jamu lagi yang togok. Bukan togok apa. Hanya karo pegah kan pilu pehai kuling ngoli tapi rompep pep nyanya juga pegah. Kaje boku togok. Bah mudeme jabatan bahana motolina ngakai motoro. Jadi lebih patuh kepada isteri daripada patuh kepada perintah Allah. Atau bisa juga tadi ke anak-anaknya yang gege ayahnya. Sehingga dia karena udah diminta anaknya, ya, maka dia kemudian tadi ikut apa kata anaknya. Atau yang paling banyak adalah kata syahwatnya kepada harta. Ini yang paling banyak. Karena syahwatnya kepada harta seperti yang sudah kita cerita, maka membangkang kepada Allah itu jadi enteng-enteng aja, mudah saja. Ya karena memang setelah membangkang kepada Allah di dunia ini enggak ada balasannya. Enggak ada. Ya. Karena memang ini tempatnya beramal. Tetapi tunggu nanti, udah diminta oleh Allah. Fatarabbasu itu maknanya tunggu. Kalau bahasa Aceh kapreh boh. Kapreh. Kapubu yino kikring galak. Entre wate kamati uro akhirat kapreh boh. Kusiksa kah? Kamu bu yino kikring galak. Nah, jamaah rahimakumullah, ujian kita dengan maksud yang sama tadi, apakah kita bisa lebih patuh kepada Allah, kepada Rasulullah, daripada kita suka kepada apapun perkara selain Allah dan Rasul? Itu ujian tetap Allah berlakukan sampai dunia ini kiamat. Tetapi ujiannya apa? Ringan-ringan kali. Enteng. Sederhana. Mudah. Bukan seperti Nabi Ibrahim, anak satu-satunya suruh sembelih. Yang udah lama kali diusahakan, didoakan. Anak yang diberikan sudah masuk masa remaja. Sesuai betul dengan yang diinginkan. Itu yang suruh sembelih. Nah, kalau kita sekarang ini contoh
Dalam satu hari satu malam, kita diberi Allah waktu 24 jam, pakai hitungan jam 24 jam. Yang ibadah wajib kepada Allah mesti, ya, itu berapa waktu? Cuma 5 waktu. Bukan semua waktunya harus ibadah. Nabi dulu waktu Isra Mi'raj, pertama diberi perintah solat itu 50 waktu, langsung Nabi terima. Gak ada protes-protes. Karena Nabi paham apa? Kita diciptakan oleh Allah di dunia ini itu untuk maksud kita mengabdi kepada Allah. Sementara yang lain-lain dari makhluk Allah itu Allah ciptakan untuk mengabdi kepada kita manusia. Ya, misal pohon-pohon, binatang-binatang. Itu kalau orang ahli mungkin tentang satwa, binatang, ekosistem. Ya, tidak ada apapun binatang yang Allah ciptakan di dunia ini yang dia nggak ada fungsi untuk ekosistem alam ini, nggak ada. Saya nggak bisa jelasin. Maka kenapa pegiat-pegiat ekosistem alam itu luar biasa mau bekerja keras untuk melindungi, ya, hewan-hewan tertentu jangan punah. Karena kalau dia punah itu nanti enggak ada lagi yang memakan ini, ada rentetannya itu. Ya. Maka tidak ada apapun yang Allah ciptakan dari makhluknya di dunia ini yang itu tidak ada fungsi untuk berkhidmat kepada manusia dalam kehidupan ini. Walaupun tidak berkhidmat secara langsung. Ya, misalnya pohon-pohon dia untuk apa? Ya, untuk kemudian ya, menahan panasnya matahari, memberi H2O dan sebagainya. Jadi tidak ada. Sampai pohon-pohon berduri pun yang menurut kita enggak ada manfaatnya, tapi sesungguhnya itu tidak ada yang tidak ada berfungsi untuk berkhidmat kepada manusia. Nah, makhluk-makhluk yang ada di dunia ini, di alam ini, Allah ciptakan untuk berkhidmat kepada manusia. Tapi manusia Allah ciptakan untuk berkhidmat kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Maka Nabi Muhammad ketika diperintahkan 50 langsung terima, pergi, sami'na wa ata'na. Tetapi kemudian di langit yang ke-6 jumpa Nabi Musa. Nah, Nabi Musa udah pengalaman, ya, dengan umatnya Bani Israel yang batat-batat kayak Benyamin Netanyahu, kerah-kerah kepala. Maka apa ditanya sama Nabi Musa? Apa ada perintah salat 50 waktu? Udah kamu terima? Ya sudah. Balik jumpai Allah, minta keringanan. Umatmu itu enggak sanggup. Maka Nabi bolak-balik, ya, tidak disebutkan secara konkret sekali kalau kita baca di riwayat-riwayat. Tetapi bahawa tadi Nabi pertama 50 ini sahih. Bahawa Nabi jumpa Nabi Musa dan kemudian Nabi minta kurang, itu sahih. Berapa kali bolak-baliknya yang saya baca di riwayat-riwayat tidak ada yang konkret berapa kali. Tapi terakhirnya adalah tinggal 5 waktu salat. Nah, 5 waktu itu kalau salat sendiri udah khusyuk sekali, kan cuma 5 menit. Ya, 5 menit. Kali 5, 25 menit. Datang berjamaah bagi laki-laki kan 10 menit.
10 menit kali 5, 50 menit. Jadi yang betul-betul tiap hari Allah minta waktu kita kepada Allah itu cuman 50 menit dalam 24 jam. Yang lain kan enggak ada lagi yang ibadah mahdhah. Ada lagi. Yang lain tinggal apa kita? Akhlak kita bagus dalam masyarakat. Kewajiban-kewajiban kita kepada yang seharusnya, misalnya kepada istri, kalau kita ini untuk mencari nafkah, kepada anak-anak. Kan tidak ada lagi yang kemudian dalam bentuk kita harus beribadah. Kemudian selama setahun 12 bulan ada. Cuma 1 bulan yang kita wajib puasa. Lain kan enggak ada, semua lainnya sunat. Makna sunat kalau kita enggak buat enggak akan diazab kita. Enggak ada masalah. Cuman kalau kita buat tentu ya Allah akan sangat sayang kepada kita karena bukan yang wajib aja kita buat. Nah, kalau kita perhatikan cuma 5 waktu untuk ibadah kepada Allah yang mesti. Itu kan masih banyak kali orang yang tidak tunaikan. Masih banyak. Tapi duduk di warung kopi berjam-jam. Ngobrol begah peh kerupuk berjam-jam. 5 menit. Berapa ya? 3 hari yang lalu di Masjid Al-Badar di Lambinu, waktu solat subuh, saya datang 5 menit sebelum azan. Saya lihat ada satu anak muda tidur. Memang pakai baju kau, pakai li. Saya pikir nunggu azan. Dia kadang dah. Selesai azan, ya, dia belum bangun. Sudah solat sunat antar itu, saya bangunkan. Saya bangunkan dengan sajadah kecil saya. Solat. Bangun dia. Habis itu saya perhatikan tidak ada solat dia. Itu bang itu luar tu belum. Rupanya orang ini mungkin tadi yang enggak tidur dah di warung semalaman, enggak tahu tidur di mana, hanya dengan buka jamiat manfaatkan. Maka dia manfaatkan selama jam ngaji di masjid itu dia tidur. Kak enak tidurnya karena masjid ada AC. Ya masjid ada AC, ada karpet. Nah, pertama saya masih husnudzon, ini orang mungkin kelelahan sambil nunggu jam azan, ya nanti dia bangun waktu azan. Nah, setelah saya bangunkan, bangun dia. Saya perhatikan sampai selesai salat enggak ada dia. Ada. Nah, ini model manusia, ya. Bagaimana? Nah, kan banyak sekali masih orang-orang yang ya beriman, tetapi yang ujian untuk 5 waktu saja dalam 24 jam diminta 25 menit untuk ibadah, itu aja enggak dibuat. Belum tadi seluruh waktu diminta untuk ibadah ini. Yang berikutnya kalau kita lihat tadi dalam 1 tahun 12 bulan Allah beri. Cuma 1 bulan saja yang wajib kita puasa di siang hari. Ini juga mohon maaf, ya, banyak juga orang-orang yang enggak puasa. Tidak maksud menyebut profesi, ya, tetapi ini artinya ya
yang banyak kita temukan, ya tukang-tukang bangunan tu enggak puasa pada umumnya. Aneh bah lauro dari gereja dalam puasa enggak puasa. Supir-supir truk misalnya enggak puasa. Maka sayang sekali saya bilang, nanti kita akan lihat lanjutan daripada kisah Nabi Ibrahim ini, ya. Apa yang kita perhatikan, misal, ya, saya tidak mengatakan secara pasti. Mohon maaf, orang yang seperti yang saya bangunkan pagi itu, yang di masjid saya cerita tadi, yakin saya kehidupan dunianya juga painful itu. Kehidupan dunianya susah. Nyampakan nak minta atau muji karena metewa dempa hana mampu. Wajah mungkin hana rumah. Nya dah parik jalan dompet kosong je hana memang. Ya, mohon maaf tadi tukang-tukang juga misalnya. Ya. Uang yang ada satu hari, apalagi kemudian main judi online, apalagi kemudian misalnya sabu-sabu, enggak pernah cukup apa yang dia cari. Artinya dunia susah, ya. Ya akhirat apalagi nantinya. Kalau kemudian tadi perintah-perintah Allah tidak diinikan. Tidak 12 bulannya suruh puasa. Orang yang punya harta lebih, sampai zakat fitrah pun, yang itu disebut dengan zakatnya badan. Kalau lain namanya zakat mal, zakat harta. Tapi zakat fitrah ni ulama menyebutnya dengan zakat badan, zakatul jasad. Tetap juga wajibnya atas orang yang punya lebih. Orang yang di malam hari raya, ya, di malam hari raya, dia kebutuhan pokoknya sudah terpenuhi. Lalu ada yang lebih, baru kemudian atas dia wajib zakat. Tapi kalau orang malam itu enggak punya beras sikit pun, memang enggak ada untuk dia makan keluarganya, enggak ada dia malam itu, memang uang mau beli enggak ada, memang enggak wajib fitrah atas dia. Nah, kalau zakat mal, ya, itu semuanya orang yang punya kelebihan harta, lalu kemudian diminta bayar zakatnya. Kan pada umumnya zakat mal itu yang harus dikeluarkan cuma 2,5%. Kalau zakat pertanian antara 10 atau 5%. Kalau prosesnya pakai biaya 5%, kalau enggak 10%. Paling tinggi kalau itu adalah tambang dan rikas, ya, harta karun yang tersimpan dalam tanah, 20%. Tapi emas, perak, uang yang disimpan, kemudian perniagaan jual beli, cuma 2,5% zakatnya. Tetapi ini kan juga banyak orang enggak bayar zakatnya. Kayak kita banyak kali harta, haji seumur hidup yang harus cuma sekali juga. Haji wajib itu sekali aja, yang lain enggak. Nah, tetapi apa yang kita sebutkan, ya masih banyak sekali, ya,
orang-orang yang dengan ujian-ujian kecil-kecil seperti ini tidak seberat Nabi Ibrahim, tapi juga tidak menjalankan ujian itu dengan baik, ya, tidak bisa menjalankan ujian sehingga bisa sukses, ya. Maka jamaah rahimakumullah, seperti kata Nabi dan kata para ulama, ini menjadi hadis yang termasuk induk di dalam agama adalah apa? Hadis al-halalu bayyinun wal haramu bayyin wa ma bainahuma umurun mushtabihat. Sebetulnya yang halal itu udah jelas, orang pada tahu semua. Yang haram pun orang udah tahu. Yang syubhat di antara halal dan haram ini sedikit kali. Ya. Nah, tinggal sekarang apa? Yang wajib-wajib, yang kecil-kecil kali wajib-wajibnya. 5 waktu kerjakan. Yang halal makan. Yang haram jangan lakukan. Ini aja enggak nambah-nambah yang sunat-sunat, udah termasuk orang bertakwa. Di level takwa yang paling rendah. Dan udah pasti kalau dia orang beriman tadi dan seluruh wajib dia kerjakan, seluruh yang dilarang dia tinggal, enggak usah tambah-tambah yang sunat-sunat, itu udah pasti masuk surga. Nah, cuman kan tadi banyak sekali orang yang wajib enggak dibuat, yang dilarang itu yang dihantam. Ya. Nanti insya Allah kita sambung ke depannya. Ya, apa janji Allah bagi orang-orang yang mentaati dan patuh kepadanya, balasannya apa kepada Nabi Ibrahim, dan ini tentu berlaku juga kepada siapapun orang lain yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا